Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 69. Beralih ke sebuah hutan, di mana di sana ada monster yang sekarat setelah ditebas sebuah pedang. Monster itu berkata, "God, katamu, kau ini bicara apa?" Orang yang menyerang monster itu ternyata Flashy Flash, yang sedang mencari keberadaan God dengan menginterogasi para monster. Flashy Flash berkata, "Sepertinya ternak sepertimu tidak akan tahu. Kita ubah saja pertanyaannya, di mana aku bisa menemukan sisa-sisa asosiasi monster?" Lalu Flashy Flash menunjukkan sketsa Manako yang digambar dalam selembar kertas sambil berkata, "Contohnya yang seperti ini." Dalam gambar itu Manako dijelaskan memiliki warna pink dengan mata yang bersinar. Tapi monster itu ternyata masih belum menyerah. Dia kembali menyerang Flashy Flash dari bawah tanah sambil berkata, "Mana aku tahu." Tapi dengan mudahnya, Flashy Flash menebas-nebas monster itu sambil berkata, "Dasar tidak berguna." Setelah itu Flashy Flash menatap sketsa Manako sambil berkata, "Yang ku tahu, dia salah satu kontak langsung menuju God. Aku harus cepat menangkapnya. Bisa repot kalau dia ditangkap dan diburu pahlawan lain." Setelah itu Flashy Flash mengingat Saitama. Lalu dia berkata, "Mungkin aku harus minta bantuannya juga. Walaupun tampangnya seperti itu, tapi bakatnya sangat bagus. Dengan mentor kelas atas, dia pasti bisa berguna." Kemudian Flashy Flash pergi meninggalkan hutan. Sementara di tempat lain, Tank Top Master sedang latihan beban. Tubuh dia kini jadi atletis lagi setelah sebelumnya jadi gendut karena efek samping dari kekuatan Fubuki dan Pigad. Tank Top Master berkata, "Power up dari Blizzard of Hell membuat tank topku jadi lebih sesuai dan elastis, tapi efeknya sudah habis." Pasukan tank top yang melihatnya pun keheranan. Mereka berkata, "Dia jadi kurus lagi." "Ya, dia jadi kurus. Syukurlah." Kemudian Tank Top Master mengadakan pertemuan Tank Top ke-37 dengan semua anggotanya yang akan membahas topik elastisitas. Tank Top Master berkata, "Ini semua anggota pertemuan Tank Top kita." Tank Top Girl berkata, "Ada beberapa orang yang berhenti setelah melihat skala pertarungan dengan asosiasi monster dan mereka sadar kalau mereka tidak sanggup. Bahkan Tank Top vegetarian dari kelas A juga. Mereka melihat kerasnya pertarunganmu, dasar pecundang." Sambil tersenyum, Tank Top Master berkata, "Tidak apa-apa, daripada mengejar mereka yang pergi. Lebih baik bersyukur dengan adanya orang-orang yang masih bersama kita. Selain itu, aku merasa tank top baru akan masuk." Dan benar saja, tidak lama dari itu, 3 pahlawan masuk menghampiri mereka. Mereka adalah Hyotoko, pahlawan kelas C peringkat 347. Lalu Gas Mask Cowboy, pahlawan kelas C peringkat 141. Terakhir Studless Max, pahlawan kelas C peringkat 295. Mereka bertiga tiba-tiba membuka baju mereka dan kini hanya mengenakan tank top saja. Mereka berkata, "Kami sangat tersentuh dengan penampilan Tank Top Master di medan pertarungan dan kami datang untuk bergabung dengan para Tank Top." Tank Top Master pun menyambut mereka dengan senyuman hangat. Lalu dia berkata, "Kandidat baru, terima kasih sudah datang. Ayo berlatih bersama untuk lebih menguasai penggunaan Tank Top." Setelah itu beralih ke sebuah perlintasan penyeberangan. Di sana ada seorang pria yang mengenakan kostum ayam dan juga membawa peluit. Saat itu dia sedang membantu para murid TK menyeberang jalan. Dengan ramahnya dia berkata, "Semoga harimu menyenangkan." Lalu tiba-tiba dia melihat sesuatu, yang mana itu adalah Child Emperor yang sedang berdiri di pinggir jalan menatap ke arahnya. Dengan penuh keheranan dia berkata, "Child Emperor, pria dengan kostum ayam ini ternyata adalah Phoenix Man yang dulu sudah dikalahkan Child Emperor." Mereka berdua akhirnya pergi ke sebuah kafe dan mengobrol di sana. Phoenix Man berkata, "Sepertinya aku jadi lemah dan berubah jadi Chickman setelah dikalahkan olehmu. Tapi kalau terus mengumpulkan kekuatan dan menjadi lebih besar, harusnya aku bisa jadi Phoenix Man lagi kan? Tapi siapa sangka, aku tetap jadi anak ayam di ukuran ini." Saat itu Child Emperor masih sangat waspada. Bahkan dia mengarahkan senjatanya di bawah meja kepada Phoenix Man demi keamanannya. Bahkan dia menodongkan senjatanya di bawah meja ke arah Phoenix Man demi keamanannya. Melihat itu Phoenix Man berkata, "Tenang, tenang. Sekarang aku ini cuma makhluk langka tak berdaya yang berusaha mencari cara hidup di masyarakat ini dengan melakukan kebaikan." Lalu di saat sedang mengobrol, anak-anak TK tadi melihat Phoenix Man dari luar kafe. Lalu mereka berteriak,
"Hei anak ayam!" Dengan riangnya Phoenix Man pun menyapa mereka. Lalu Phoenix Man berkata kepada Child Emperor, "Aku senang dengan pekerjaanku sekarang. Lalu, kau mau apa denganku?" Sambil menyeruput minuman dingin, Child Emperor berkata, "Sisi gelap asosiasi pahlawan yang kau tunjukkan padaku itu memang benar. Beritahu aku sumber intelmu dan semua yang kau tahu." Setelah itu beralih ke tempat lain. Darkseid sedang berlatih mengangkat beban, tapi saat itu dia terlihat lesu. Darkseid berkata di dalam hatinya, "Ini buruk." Lalu dia membuka kaosnya sambil berkata, "Sebanyak apapun aku berlatih dan berlatih, aku tetap takut pada pertarungan selanjutnya. Aku tidak bisa melakukannya lagi." Saat itu kita melihat di kedua lengan dan dada Darkseid ada bekas luka yang sangat parah akibat serangan cairan asam dari Führer Ugly di pertarungan sebelumnya. Kapten Mizuki saat itu mengintip dari balik pintu dan dia terlihat sedih melihat kondisi Darkseid yang seperti itu. Beralih ke kota Ye, di mana di sana sedang terjadi kepanikan. Para warga sipil berlarian menyelamatkan diri dari ribuan monster pohon yang berjalan serempak. Seorang reporter yang meliput kejadian itu berkata, "Ini kota Ye. Kelompok monster yang menyebut diri mereka sebagai Forest Folk mulai melakukan invasi menuju pusat kota. Bangunan pemerintah dan jalanan sudah diblokir." Lalu sang monster berkata, "Kami akan menghijaukan kembali planet ini dengan memupukkan bumi di atas mayat umat manusia. Itu panggilan suci kami." Para monster pohon yang bernama Forest Folk itu memiliki level bencana Tiger. Setelah itu tiba-tiba ada yang melempar dinamit ke arah mereka hingga mereka meledak sebagian. Dinamit itu dilempar oleh Dynamite Man, pahlawan kelas C peringkat 221. Dia berkata, "Sial, aku tidak tahu ini ada pengaruhnya atau tidak pada tanaman-tanaman bajingan ini. Untuk gerakan mereka itu cukup lambat." Lalu ada juga rekrut samurai. Dia berkata, "Tapi kita dikepung." Lalu Ecolograms berkata, "Mati kita kalau kena sulur-sulur itu." Lalu ada juga Magic Trick Man, pahlawan kelas A peringkat 11. Dia berkata, "Ikuti aku." Setelah itu dia menggunakan triknya. Dia memutar-mutar tongkat dan topinya. Di dalam dari itu, keluar banyak burung dari dalam topinya bersamaan dengan asap pelangi dari dalam tongkatnya. Lalu dia memimpin yang lainnya untuk maju masuk ke dalam kepulan asap pelangi yang dia buat. Dia berkata, "Sekarang terobos." Lagi mereka bingung, tapi tiba-tiba ada akar-akar yang muncul dan langsung menangkap mereka. Kemudian Tank Top Master dan pasukannya datang membantu. Mereka menerobos para monster pohon itu sambil berkata, "Jangan mundur, ikut di belakang kami." Saat itu Tank Top Master terus menerobos para monster pohon itu. Lalu dia dan pasukannya akhirnya tiba di lokasi bosnya. Tank Top Master dibuat terkejut saat berada di hadapan bosnya itu. Dan seketika, bosnya itu langsung menangkap Tank Top Master dan yang lainnya menggunakan ranting pohonnya. Bos dari monster pohon itu adalah Forest King dengan level bencana Dragon. Saat itu semua pahlawan berhasil ditangkap olehnya. Mereka hanya bisa berteriak tanpa bisa melakukan apapun. Forest King berkata, "Pupuk baru, makanlah putraku, lalu majulah." Tapi tidak lama dari setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba ditembak oleh serangan api yang sangat dahsyat. Tank Top Master yang melihatnya pun terkejut. Lalu secara perlahan dari balik kepulan asap itu, muncul siluet Genos yang berkata, "Begitu ya, kekuatan api baru ini kelihatannya cocok. Dr. Kuseno memang hebat. Aku bisa melawan monster dengan level bencana Dragon. Aku jadi ingin latih tanding dengan Saitama Sensei lagi. Tapi sebelum itu, aku akan menyingkirkanmu." Saat itu Genos sudah mendapatkan upgrade lagi di tubuhnya. Armornya saat ini memang sederhana, tapi terlihat sangat kuat. Tidak lama dari itu, tembakan pun dilepaskan oleh Genos dengan sangat telak dan membuat Forest King hancur berkeping-keping. Setelah itu Genos menemui Saitama. Saitama yang melihat perubahan tubuh Genos berkata, "Kau ganti suku cadang lagi ya?" Genos menjawab, "Ya." Sementara itu setelah tidak berdaya di hadapan Forest King, Tank Top Master kembali berlatih keras. Dengan cukup kesalnya dia berkata, "Aku sudah membiarkan kekuatan mesin melangkahiku lagi. Waktunya latihan." Pasukan Tank Top pun saat itu ikut berlatih bersama Tank Top Master. Tank Top Girl berkata, "Kalahkan mereka, kekuatan psikis, kekuatan mesin." Lalu Tank Top Master berkata, "Targetkan penguasaan pemakaian tank top yang lebih jauh lagi." Kemudian Tank Top Rockabilly berkata, "Bagaimana cara menguasai pemakaian itu?" Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 69. Money